Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham MPD, dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Jakarta. Saya mengampu mata kuliah teori dan praktek bola voli. Mata kuliah teori dan praktek bola voli adalah mata kuliah wajib program studi pendidikan kepelatihan olahraga yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang teknik dasar, taktik permainan, aturan, serta strategi dalam permainan bola voli. Teori dan praktek bola voli memiliki bobot sebesar 2 SKS dan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan. Tujuan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami berbagai keterampilan yang diperlukan dalam permainan bola voli seperti spike, passing, serve, block, serta pergerakan di lapangan. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas aspek kebugaran fisik yang diperlukan untuk menjadi pembelajaran bola voli. Ruang lingkup mata kuliah mencakup teori dan praktek permainan bola voli, pemahaman aturan dan etika dalam bermain, serta pengembangan strategi permainan bola voli. Pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan dengan pendekatan student active learning dan juga menggunakan metode blended learning, di mana menggabungkan metode pembelajaran online dan juga metode pembelajaran offline. Diharapkan dengan penggabungan dari pendekatan dan juga metode pembelajaran ini, mahasiswa bisa terlibat aktif, perkuliahan menjadi lebih fleksibel, dan hasil yang didapatkan akan menjadi lebih maksimal. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini dari ranah sikap, capaian pembelajaran lulusannya adalah mengintegrasikan nilai, norma, dan etika akademik. Yang kedua adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Ranah keterampilan umum, yang pertama mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Ranah yang ketiga adalah pengetahuan, menguasai konsep dan metode keilmuan yang menaungi substansi bidang kajian, dan ranah yang terakhir yaitu keterampilan khusus, menguasai berbagai keterampilan cabang olahraga. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama adalah mahasiswa dapat menganalisis berbagai teknik dasar bola voli dan penerapannya dalam permainan bola voli untuk memahami keefektifannya. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan tentang aturan dan regulasi bola voli dalam pengambilan keputusan selama pertandingan. Yang ketiga, mahasiswa dapat menganalisis kesalahan teknik dalam permainan bola voli dan memberikan solusi untuk perbaikan. Yang keempat, mahasiswa dapat menciptakan variasi strategi dan formasi dalam permainan bola voli untuk mengoptimalkan kinerja tim. Dan yang terakhir, yang kelima, mahasiswa dapat menciptakan metode pelatihan yang inovatif untuk meningkatkan keterampilan teknis dan taktis dalam permainan bola voli. Bahan kajian atau pokok bahasan dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama adalah sejarah perkembangan bola voli di dunia dan perkembangannya di Indonesia, kemudian juga peraturan permainan dan juga peraturan pertandingan bola voli, teknik dasar bola voli, dan juga program pelatihan permainan bola voli. Dari sejarahnya sendiri, sejarah bola voli pertama kali ditemukan hingga bagaimana perkembangannya di Indonesia. Kemudian dari peraturan permainan dan peraturan pertandingan bola voli adalah bagaimana peraturan permainan bola voli terkait dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam permainan bola voli yang akan menghasilkan poin dalam permainan tersebut. Dan juga adanya peraturan pertandingan bola voli terkait dengan bagaimana konsep penyelenggaraan sebuah pertandingan bola voli. Lalu terkait dengan materi pokok bahasan teknik dasar bola voli, itu ada beberapa teknik dasar nanti yang akan dipelajari oleh mahasiswa dalam permainan bola voli seperti halnya service, passing bawah dan passing atas, spike, block, dan juga strategi permainan bola voli. Kemudian dalam program pembelajaran permainan bola voli atau program pelatihan permainan bola voli adalah bagaimana mahasiswa membuat strategi baru, ya, desain pelatihan bola voli untuk melatih permainan bola voli ini. Penilaian dalam mata kuliah teori dan praktek bola voli ini salah satunya adalah menggunakan penilaian berbasis proyek atau project based learning. Salah satunya adalah contohnya di mana mahasiswa membuat desain latihan bola voli menggunakan aplikasi berbasis Android.
Produk yang dihasilkan yaitu video desain latihan untuk meningkatkan keterampilan teknik dasar cabang olahraga bola voli. Aspek penilaian pada project based learning dari mata kuliah teori dan praktek bola voli mencakup pada 5 komponen penilaian. Yang pertama adalah penggunaan referensi atau sumber, yang kedua adalah originalitas karya, yang ketiga kebaruan atau nilai inovasi, yang keempat kepraktisan atau kemudahan penggunaan, yang kelima kemanfaatan atau efektivitas produk. Dan terkait dengan tugas dari membuat video desain latihan bola voli, ya dimana para mahasiswa diajak untuk membuat satu strategi baru ya dengan menggunakan teknologi berbasis Android. Referensi dalam mata kuliah teori dan praktek bola voli diantaranya adalah buku dari FIVB, Coach Manual Book 1 dan Manual Book 2, kemudian buku dari PBVSI yaitu Peraturan Permainan Bola Voli, serta ada buku dari Nuril Ahmadi, Panduan Olahraga Bola Voli, serta juga referensi dari beberapa media seperti halnya media berbagi video yaitu YouTube, media video pembelajaran terkait dengan bola voli, kemudian juga dari artikel-artikel ilmiah terkait dengan teknik dan juga bagaimana strategi dari permainan bola voli. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Luar biasa. Oke. Ya, baik. Rekan-rekan mahasiswa semua, kita memasuki pertemuan ke-7 ya kali ini di mata kuliah teori dan praktek bola voli. Ya, di mana kita sudah ada 6 pertemuan sebelumnya. Ya, pertemuan pertama ya kita kontrak perkuliahan, kemudian pertemuan kedua teori terkait dengan bola voli, teknik dasar bola voli dan lain sebagainya. Pertemuan ketiga, keempat, kelima hingga keenam, ada yang masih ingat itu semua tentang teknik dasar bola voli? Ada yang bisa menyebutkan ada berapa teknik dasar bola voli yang sudah kita pelajari? Saya boleh, Pak. Yap, Anabel silakan. Dasar bola voli itu adalah passing atas, passing bawah, attack, service, block. Oke, good. Ya, jadi ada 5 teknik dasar dalam permainan bola voli. Tadi Anabel sudah sebutkan dan itu sudah kita praktekkan di pertemuan ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Ya, service, kemudian passing, ya passing bawah, passing atas, kemudian spike, block, ya. Nah, ini udah kita praktekkan. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-7 yaitu games atau simulasi bermain. Jadi bagaimana kalian ya mentransfer teknik dasar yang sudah dipelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya di dalam permainan. Ya, jadi nanti kalian coba menganalisa, kita akan mulai ya secara bertahap ya permainannya. Ya mulai dari 1 lawan 1, 2 lawan 2, 3 lawan 3, nanti ada 4 lawan 4 hingga 6 lawan 6 atau permainan yang sebenarnya. Nah, tapi sebelum kita mulai, ada yang ingin saya tanyakan. Ya, adakah yang tahu sequence dalam permainan bola voli? Ada berapa tahap ya sequence dari permainan bola voli? Dina, silakan. Yang pertama ada service, kedua receive, ketiga ada setup, yang keempat ada attack, yang kelima ada block, yang keenam ada dig. Oke. Ya, jadi ada 6 sequence. Ya, ada 6 rangkaian dalam permainan bola voli. Tadi sudah Dina sampaikan. Yang pertama apa? Service. Kemudian yang kedua receive atau penerimaan bola pertama. Yang ketiga adalah set atau mengumpan. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah attack, yaitu bisa spike, bisa di tip ball bolanya. Ya, kemudian yang kelima ada block dan yang keenam ada dig. Ya, nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah di mana passing bawah dan passing atas biasanya dipakai? Ya, Fauzi silakan. Saat digunakannya saat setup. Digunakannya saat lalu penerimaan bola pertama. Bola pertama. Sama saat mengumpan. Saat mengumpan. Oke. Nah, jadi ada 2 situasi yang menggunakan passing, baik passing bawah maupun passing atas, yaitu pada receive penerimaan bola pertama. Karena penerimaan bola pertama memungkinkan juga kita untuk pakai passing atas, juga memungkinkan untuk pakai passing bawah. Kemudian juga mengumpan. Mengumpan juga sangat memungkinkan menggunakan passing atas pada umumnya ataupun juga menggunakan passing bawah. Ya, jadi passing dalam sequence bola voli, makanya tadi kita tidak mendengar ada istilah passing.
Ya, tapi ada istilah attack, serve, semuanya ada, block ada. Tapi passing kemana? Ternyata passing masuk dalam sequence permainan, yaitu di receive, di set, dan juga di dig sebetulnya. Ya, jadi pada saat bertahan, dig juga terkadang pastinya kita menggunakan passing bawah. Oke? Ya, baik. Kalau begitu kita masuk ke praktek. Ya, setelah kita berdoa, kita warm up, pemanasan. Jangan lupa nanti kita jogging dulu. Setelah jogging, static stretching, dynamic stretching, baru kita masuk ke perkuliahannya. Oke, dengan games 1 lawan 1, 2 lawan 2, 3 lawan 3, 4 lawan 4, sampai ke 6 lawan 6. Sebelum mengawali perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Kalau gitu sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu pemanasan. Silakan kita jogging dulu 2 putaran. Setelah itu static stretching, dynamic stretching. Dipimpin. Ada yang pimpin 1 orang, siapa yang pimpin? Siapa? Dina pimpin ya? Oke, yuk silakan. Baik, semuanya kita mulai memasuki kegiatan inti. Ya, kita materinya hari ini adalah games, ya bermain, ya bagaimana kalian mampu mengidentifikasi ya bentuk-bentuk teknik dasar dalam permainan bola voli, lalu menerapkannya dalam permainan bola voli tersebut. Ya, tadi kita sudah lakukan warm up. Nah, sekarang kita masuk ke latihan intinya atau ke mata kuliah di materi intinya, yaitu games. Jadi nanti 1 lawan 1 dulu. Ya, 1 lawan 1. Nanti kalau bolanya jatuh, misalnya bola jatuh atau nyangkut atau keluar, gantian. 1 keluar, gantian. Oke. Jadi nanti kita akan bagi 2 tim di lapangan sini dan juga di lapangan sana. Jadi 1 orang 1 orang. Oke. Nah, kita pakai sistem poin. Ya, setelah 10 poin kita change, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu 2 lawan 2. Ya, semuanya menggunakan passing bawah dulu. Ya, baru nanti di 3 lawan 3 kita sudah mulai menggunakan 2 kali sentuhan. Nah, di 4 lawan 4 baru nanti mulai ada role play mengenai posisi. Jadi nanti akan ada yang bertugas sebagai setter. Ya, materi passing sudah kita pelajari di pertemuan keempat, ya tentang bagaimana passing bawah, passing atas, kegunaan passing bawah, passing atas untuk melakukan umpan dan juga penerimaan bola pertama. Tadi di awal juga kita sudah sempat bahas. Oke? Oke, baik. Kita langsung ke materi yang pertama, 1 lawan 1. Siap, 1 lawan 1. Ya, jangan lupa lihat daerah yang kosong ketika kamu melakukan passing bawah. Oke, jangan lupa cari tempat yang kosong. Siap, gunakan nalar bermainnya. Siap? Pas. Good. Ya, oke, change. Yang kalah change, siap. Pas. Tuh, main. Ya, cari daerah yang kosong. Good, oke, ya. 2-0. Pas.
Oke. 3-0. Ayo, jangan mau kalah. Pas. Yo. Good. Penempatannya bagus. Yap, jangan lupa pakai cue readingnya. Kamu sudah mulai melihat kalau setelah kamu dorong ke belakang, menurut dia itu mudah untuk dorong, ada bantuan dari dorongan badan, ada dua kemungkinan, dia akan dorong ke depan atau dia dorong panjang ke belakang. Jadi kamu mulai positioning, cari tempat yang ideal untuk kejar bola maju atau bola ke belakang. Oke, siap. Pas. Ya, siap. Ya. Keluar. Good. Yo. Cari bidang yang kosong. Good. Oke. Sekarang 2 lawan 2 ya. 2 lawan 2. 1 kali sentuhan, passing bawah. Oke, 1 kali sentuhan, passing bawah. Yap. Yang ganti dua-duanya. Oke. 2 orang masuk, 2 orang keluar. Yap, pengganti berikutnya siap. Oke. Ya. Pas. Main terus, rally dulu sampai mati baru. Ya, berikutnya. Ya. Wah, main. Yo. Change, geser. Siap. Wah. Yo. Ya, lihat bolanya. Ayo. Bolanya spin, lihat. Good. Ya. Masuk. Change. Oke, kamu berdua. Jadi pada saat temennya gerakan, ya temennya ambil action, ambil tindakan, dia melakukan passing. Nah, kamu sudah mulai membaca kemana arah passing teman kamu, dan kira-kira apa gerakan lawan berikutnya, apa skill yang akan diambil oleh lawan. Apakah dia akan passing dorong ke belakang, atau dia akan dorong ke depan. Ya, jadi kamu sudah mulai membaca itu. Ya, siap. Good. Ya. Ya. Oke. Nah, seperti tadi ya. Jadi kamu udah mulai membaca, oh kira-kira ini lawan akan dorong bola ke belakang. Ya, jadi kamu sudah mulai lihat garisnya, kamu sudah mulai memprediksi, oh apakah saya terlalu masuk atau saya terlalu mundur. Ya, jadi kalau sebelumnya kita udah belajar passing bawah, passing atas, nah sekarang bagaimana menerapkan passing bawah ini dalam permainan. Kita mulai menyeimbangkan zona yang ada. Ya. Pas. Good. Good. Ya, saling cover satu sama lain. Good. Yes. Nah, dorong ke belakang, good. Oke. Ya. Next, berikutnya kita 3 lawan 3. Kita menggunakan 3 kali sentuhan. Oke. Mulai dari receive atau dig, set sampai ke attack. Tapi attack-nya belum pakai lompat, spike-nya belum pakai lompat. Kita masih hitting down ball. Jadi pukulannya tanpa lompatan. Oke? Clear ya? Yang jadi setter siapa aja? Ya, kalau bola jatuh ke kalian lebih dekat, jangan lupa komunikasi dengan teman yang lainnya. Ya, kamu bisa bilang loss atau bisa bilang lepas kalau kamu mau ambil passing. Oke? Bisa ya? Ya, siap. 3 kali sentuhan.
Pas. Good. Naik. Siap. Oke. Siap. Berikutnya siap. Wah. Los. Good. Komunikasi. Lihat bidang kosong. Siap. Saling cover. Keluar. Yo. Mulai fokus. Sini. Oke. Kenapa saya tiup fluidnya? Nah, karena melewati net, ya, kakinya juga, ya namanya center line foul, kemudian juga ada net foul, oke? Nah, itu harus dihindari ya dalam permainan bola voli. Oke, ya, siap. Saya change ke sebelah sana. Oke, ingat peraturan permainan bola volinya juga tetap dipakai. Ya, jangan sampai net touch, jangan sampai center line foul, jangan double dan juga jangan holding. Oke, jangan tertahan bolanya. Siap. Good. Cari posisi untuk awalan. Nice. Keluar. Change. Oke. Kita kumpul dulu. Oke, tadi kita sudah 1 lawan 1. Ya, kemudian 2 lawan 2, 3 lawan 3 dengan 3 kali sentuhan. Ya, jadi yang paling penting adalah bagaimana kita positioning. Ya, jadi ketika kita bermain bola voli, ya pada saat kita sudah mulai jump into the game, masuk di dalam permainan, nah yang paling penting adalah positioning. Jadi setelah tahu temennya akan receive atau mengambil bola pertama, atau dig, nahan spike, ya kemudian bola keduanya setupnya siapa yang akan ambil. Nah tadi saya lihat banyak yang belum komunikasi nih, banyak yang belum lost, pada saat ngumpan juga banyak yang belum panggil nama temennya. Ya, jadi memang di awal ya kita harus ada komunikasi. Kita panggil dulu, nggak apa-apa. Pada saat saya mau ngumpan, saya akan panggil Adit. Lebih baik saya panggil, biar Aditnya siap. Ya, memanggilnya juga sebelum bola diumpan. Jangan bola udah jalan, Aditnya kaget. Ya, jadi sebelum bola datang, ya kalian tahu kalian akan melakukan umpan, los, siap berikutnya atar, mulai. Nah, dan bagaimana posisi yang paling ideal untuk memberikan umpan ke temannya? Nah, karena tadi yang saya lihat bolanya masih banyak yang ke belakang, masih banyak yang diumpan ke samping. Di mana umpan yang ideal untuk temannya? Posisinya di mana? Di depan spiker. Jadi kamu pada saat kalau temannya posisi berdiri di sini, kamu taruh bolanya di 2 sampai 3 langkah di depan. Oke. Jadi siapapun yang ambil, ya, kita belum spesialisasi, siapapun yang ambil pada saat dia ngumpan, berikan bolanya di depan temannya agar pemain yang lainnya ada waktu, ada kesempatan untuk melakukan awalan. Oke. Nah, sekarang kita 4 lawan 4. Setelah itu kita 6 lawan 6. Ya, sudah mulai pakai attacking dan sudah mulai pakai lompatan. Ingat, jangan lupa pada saat melakukan lompatan yang kemarin sering kita temui adalah timing pada saat lompat. Ya. Bagus. Oke. Change, ganti jadi setter. Oke. Guys, sebentar. Ya. Nah, tadi yang jadi poin utama adalah komunikasi. Nah, ini yang nggak terjadi. Jadi setter jarang sekali panggil temennya, jarang sekali untuk berkomunikasi. Ini yang paling penting. Ya, jadi panggil dulu sebelum umpan. Oke, nanti pada saat bermain, kalau sudah teknik lanjutan dan lain sebagainya, oke lah. Ya, tapi kita sekarang lagi teknik dasar, jadi komunikasinya dulu yang dibangun. Oke, setter sebelum umpan, panggil dulu nama temannya siapa yang mau dituju. Ya, pemain yang lainnya, kalau sudah tidak passing, kalau sudah tidak nerima bola pertama, silakan keluar cari awalan untuk spike. Oke, siap. Yo. Main. Good. Ya. Next, berikutnya siap.
Ya, tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran hari ini, yaitu bagaimana mensimulasikan permainan atau games. Jadi kamu belajar teknik-teknik dasar yang sudah kamu pelajari di pertemuan sebelumnya, lalu kamu mengadaptasi menjadi sebuah permainan. Ya, tadi ada beberapa teknik yang sudah kita. Untuk itu kita sekarang cooling down dulu. Ya, ada yang pimpin. Tadi siapa yang pimpin pemanasan? Dina, silakan pimpin cooling down. Ya, oke. Silakan di depan, boleh. Ya, relaksasi dulu. Relaksasi, enjoy, relax. Oke, suara. Oke, relax. Cooling down-nya relax. Oke. Atur jaraknya, jangan terlalu rapat. Atur jaraknya. Oke. Jangan ada persendian yang ditahan. Ya, lepas saja pergerakannya. Relax. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini di materi games. Ya, jadi tentunya di permainan bola voli punya value, punya nilai ya yang bisa kita dapatkan untuk kita terapkan di kehidupan seharian. Nah, tadi saya beberapa kali teriak, jangan lupa panggil temannya. Ya, lihat daerah yang kosong dan lain sebagainya. Ya, lihat pergerakan teman dan lain sebagainya. Sebetulnya value apa sih, nilai-nilai apa sih yang bisa kalian dapatkan dari permainan bola voli, terutama di simulasi pertandingan atau di permainan tadi? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Yap. Tadi yang saya rasain sih value yang dari saya dapat, pertama ada komunikasi antar teman, manggil kayak suaranya. Jadi pada saat mengumpan, temennya tuh tahu mau dikasih bola untuk di spike atau di cemes, Pak. Yap, terus yang kedua yang saya rasain itu ada teamwork. Ya. Yang ketiga itu ada kolaborasi antar teknik yang udah kita pelajarin sebelumnya. Dari pertemuan Bapak pertama sampai sekarang yang ketujuh. Itu yang saya ketahui. Oke, good. Ya, jadi setidaknya ada 3 nilai. Sebetulnya yang lain ada banyak sekali. Setidaknya ada 3 nilai tadi. Ya, yang sudah dijawab. Ya, di mana ada komunikasi. Nah, itu yang paling penting. Ya, di mana tadi saya bawel banget, saya pasti teriak karena main volley ya komunikasi itu yang paling penting. Ya, jadi pergerakan satu sama lain pada saat kita umpan, pada saat kita defense, pada saat kita bergerak dan lain sebagainya. Nah, itu perlu banget komunikasi. Ya, kemudian teamwork, pasti kerja sama tim. Kenapa? Karena main volley nggak bisa sendirian. Ya, kamu dapat sentuhan pertama, nggak mungkin sentuhan berikutnya kamu lagi. Nah, diharapkan dari materi permainan kali ini, ya kalian bisa menerapkan ini ya di lingkungan kalian ya untuk bermain bola voli dan juga bisa menanamkan nilai-nilai ini di kehidupan sehari-hari. Ya, komunikasi yang baik, ya berkolaborasi, kemudian kerja sama tim. Oke. Nah, di pertemuan berikutnya, ya saya ada penugasan. Saya meminta kalian untuk membuat desain latihan bola voli secara individu. Kalian bisa mengumpulkannya dalam bentuk video desain latihan pembelajaran menggunakan aplikasi Android Coach Tactic Board for Volleyball. Ya, demikianlah pertemuan kita pada hari ini, pertemuan ke-7 di materi permainan. Untuk itu kita tutup pertemuan ini dengan doa. Ivan, silakan pimpin doa. Sebelum mengakhiri perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai.